fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yusibu min. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling indah di pagi yang mulia ini selain ucapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita, kemudian kita nikmati. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan berkumpul dalam rangka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini kita bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala agar terpatri di dalam hati dan jiwa kita. Sesungguhnya tiada yang maha tinggi, tiada yang maha mulia dalam kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak menundukkan setiap makhluk-makhluk. Allah mempunyai kekuatan untuk menurunkan derajat ciptaan-ciptaan. Allah juga yang mampu menaikkan kadar kemuliaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata kuncinya adalah marilah kita tinggikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jalan-jalan inilah kita akan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia terhebat sepanjang peradaban manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah di pagi ini tahun 2026 bertepatan dengan 1447 Hijriah, kami akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Ramadan sebagai investasi terbaik untuk kemakmuran umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah produk terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengajak kepada ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang datang dengan panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid sekaligus lapangan terbaik ini di waktu yang terbaik, dan mudah-mudahan dihadiri oleh orang-orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar engkau mendapatkan ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pertanyaannya kepada kita, ada apa dengan Ramadan? Kenapa Ramadan menjadi salah satu faktor untuk menunjang kemajuan umat manusia? Yang pertama, yang terbaik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Quranul Karim, yang diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, dan kemudian berangsur-angsur turun ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan sebagai turunnya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran menjadi sebuah way of life untuk umat Islam dan pada umumnya untuk umat manusia. Di awal turunnya Al-Quran yang dipandu oleh manusia terbaik yang bernama Rasulullah, maka walaupun perlahan, walaupun slow, tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa dahsyatnya bagi penerangan kehidupan manusia. Dan sampai sekarang, dan bahkan akan berlangsung sampai yaumil qiyamah, Al-Quran tetap akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, marilah kita memakmurkan kehidupan kita dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Qurannya. Al-Quran bukan saja sebagai penuntun hidup bagi kita, tetapi sebagai jiwa kita ketika kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai manusia terbaik pernah memberikan sebuah sabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka apa yang terjadi pada umat Islam? Umat Islam menghadapi permasalahan-permasalahan dakwah global yang pada saat ini kita masih berada di belakang umat-umat yang lain. Maka ini menjadi sebuah PR bagi kita. Bisa saja ini adalah kekurang seriusan umat Islam untuk mendidik umat. Kata Al-Quran, kita simpan di dalam lemari kita, tidak pernah kita sentuh. Bahkan kadang pada bulan Ramadan saja kita membuka Al-Quran, kemudian kita simpan kembali Al-Quran yang begitu mulia sampai datangnya tahun-tahun yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tetap memberikan karunia-Nya kepada kita walaupun kita lalai dalam kehidupan kita. Allah selalu memberikan kesempatan. Maka Allah memberikan kita bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan untuk mempelajari kembali Al-Quran. Setelah kita login di tahun ini dengan nilai-nilai yang kita tanamkan di bulan Ramadan, dari kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, sampai kita menghayati arti dan kemudian kita aplikasikan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Kalian-kalianlah termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bukan saja dahsyat bagi umat Islam, tapi Al-Quran juga disoroti oleh seluruh dunia, orang-orang yang peduli terhadap kebenaran. Sebagian besar orang-orang barat yang mempelajari Islam, mereka dapat mengambil makna-makna sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qurannya yang membentuk jiwa kepribadian terbaik di muka bumi ini, seorang yang bernama Michael Hart.
menuliskan tentang sebuah buku yang dibaca oleh orang seluruh dunia yang berjudul The Most Influential Person in the History. Manusia yang paling berpengaruh di abad sepanjang zaman dan menempatkan Rasulullah pemimpin kita, uswah kita, menjadi orang nomor satu di dunia karena kepribadiannya melalui Al-Quran. Kita sebagai umat Islam justru kita meninggalkan Al-Quran. Maka di waktu yang tepat ini, mari kita mengingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka lah yang mengatakan cinta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Akan turun malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Adalah sesungguhnya janganlah merasa khawatir, kata Allah. Dan janganlah merasa bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan jannah surga yang diperuntukkan atas kebaikan-kebaikan mereka di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan adanya Ramadan, dengan adanya Al-Quranul Karim, mari kita jadikan sepanjang hidup kita, setelah kita login dengan nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan, dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabbur Al-Quran, dan sekaligus dengan mengamalkannya untuk hari dan masa depan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2026 dan tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita selama kita menunaikannya dengan ikhlas dan sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertanyaan semula tadi, ada apa dengan Ramadan? Ramadan adalah bulan pengampunan yang dari mulai fajar sampai fajar kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa hanya dengan ingin mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang memakmurkan di waktu malamnya mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, Allah selalu memanggil kita untuk sebuah pengampunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau datang menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita, marilah kita minta ampun atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di ayat tersebut selanjutnya Allah mengatakan sesungguhnya ada jannah yang akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukankah Ramadan adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, sehingga Allah menginginkan kita mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan juga
sebagai bulan untuk meningkatkan kesadaran sosial kita. Selama Ramadan kita menahan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di muka bumi, yang sedang, bahkan yang di bawah ekonominya yang lemah, sama-sama merasakan dan tahan akan lapar dan dahaga. Itulah yang memberikan kita nilai-nilai kesadaran sosial untuk pembangunan dan kemaslahatan umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Ramadan bukan saja dinikmati oleh orang-orang Islam, tetapi juga di luar Islam. Di salah satu biochemical yang ada di Louisiana Health Center, United States of America, Profesor Dr. Martin pernah memberikan testimoni kepada orang-orang tentang dahsyatnya Ramadan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. 128 koresponden menyatakan bahwa dengan terapi yang ada melalui a long fasting, puasa yang sangat panjang, mereka memberikan testimoni betapa dahsyat dari hasil orang-orang yang telah melaksanakan puasa. Dan kami bangga dengan salah satu terapi yang bernama fasting yang dari umat Islam. Sekali lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu yuhibbul muhsinin. Barang siapa yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan dua kelebihan. Allah akan mencintai, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencintai perbuatan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah Idul Fitri di tahun 2026 ini, marilah kita kembali melihat ada apa dengan umat Islam. Apa permasalahan-permasalahan global dakwah Islam? Yang pertama adalah masalah kebodohan dan pembodohan. Umat Islam di negeri tercinta ini yang menjadi mayoritas, kadang kita diperlakukan dengan sedikit tidak adil. Dalam arti ini adalah PR bagi kita untuk lebih aktif memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara kita. Marilah kita dari hasil Ramadan menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap pengorbanan kita untuk bangsa, agama, dan negara ini, maka Allah pasti akan memberinya ujian. Pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti akan memberikan ujian kepada anak manusia, kita semua, umat Islam. Apa itu ujiannya? Adalah merasa khawatir. Maka tugas kita, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berdakwah di setiap lini, mari kita lakukan dengan ikhlas. Selanjutnya ujiannya kita merasa kekurangan harta, merasa kekurangan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reinforcement kepada kita, kekuatan semangat untuk kita. Apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah kebodohan dan pembodohan ini jauh sebelum kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang beriman dan berilmu, maka Allah akan memberikan kelebihan beberapa derajat dari orang-orang
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi tantangan global seperti ini, melihat bahwa kita masih harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik, marilah kita motivasi diri kita, motivasi anak-anak kita melalui pengajaran-pengajaran terbaik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguasai bahasa-bahasa dunia, menguasai informasi dan teknologi. Karena sebagai generasi-generasi yang hidup di zaman sekarang, dan kita pun merasakan kita tidak dapat terlepas dari informasi dan teknologi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan umat Islam yang kedua adalah persatuan yang kurang stabil di antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Mukminun dan ikhwan, muslim itu bersaudara. Sekali lagi, Ramadan telah membentuk kita, telah membuat kita menjadi cinta satu dengan yang lain. Kita berbuka puasa bersama-sama, kita mengadakan sholat tarawih bersama-sama dan qiyamul lail, adalah imbas daripada beruntungnya kita mendapatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Dan yang ketiga, permasalahan umat Islam adalah mengenai kekuatan militer. Kita tahu bahwa ketika Allah memberikan sebuah pesan terbaik kepada kita tentang pentingnya umat Islam untuk memiliki kekuatan militer, untuk menjaga keamanan, kedamaian bagi peradaban Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbicara, sesungguhnya aku telah menurunkan besi untuk kalian yang bermanfaat bagi umat manusia. Walaupun kalian tidak memandang aku, kata Allah, sesungguhnya aku maha kuat dan maha perkasa. Ayat ini ingin memberikan sebuah pesan kepada kita di zaman teknologi modern seperti ini. Marilah kita memberikan arahan kepada anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan merekalah yang menjadi investasi kita, dan ketika di akhir hidup kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan, di tahun-tahun sebelumnya dan di tahun ini, mudah-mudahan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pejuang bangsa ini ya Allah, dosa orang-orang yang telah mengantarkan kami dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, apabila kedua orang tua kami, guru-guru kami telah meninggal dunia ya Allah, kedua orang tua kami telah memberikan kami kasih sayang terbaik di waktu kami masih kecil ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak istri kami menjadi penyejuk bagi hati kami ya Allah. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholawata fa'aj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa arzuquhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah puasa kami sebagai salah satu ibadah terbaik kami untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak ya Rasulullah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa taksim ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu sabar ya Allah, yang selalu ikhlas untuk menjalani dakwah-dakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang dipanggil dengan titel husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.